why this happened ya, seakan-akan kok kita yang dihakimi gitu ya. Gak enak rasanya gitu ya, gak enak rasanya. Halo. Kembali lagi di Sarung Pun Sabda. Shalom untuk kita semua. Assalamualaikum untuk teman-teman kita yang beragama Muslim. Juga salam budaya untuk teman-teman kita yang dari agama dan latar belakang. Pada kesempatan kali ini Sarung Pun Sabda, ya saya Yogi Narodo, ya akan memberikan sedikit mungkin unek-unek ya, atau mungkin menjadi pergumulan anak muda zaman now gitu. Pernah nggak sih kalian gitu ya merasakan kok kayaknya saya selama ini tuh merasa seperti dihakimi, dijudge, ya. Why this happened ya, seakan-akan kok kita yang dihakimi gitu ya. Gak enak rasanya gitu ya, gak enak rasanya saat kalian berkata demikian, lalu kalian merenungkan, jangan-jangan dulu ketika dulu saya pun pernah menjadi pelaku, menjadi orang yang menghakimi, menjadi orang yang menjudge, ya. Kenapa saat kita sekarang ada posisi dijudge atau dihakimi oleh orang, kita merasa seperti seakan-akan hanya kita yang ada di posisi dihakimi, teman-teman, sobat Sarung Pun. Nah, tapi kan saya nggak pernah menjudge orang, saya nggak pernah menghakimi orang. Ya, coba koreksi lagi, coba introspeksi lagi teman-teman. Ya, menjudge atau menghakimi orang itu mungkin tidak harus kita lakukan secara terang-terangan di depan orang. Ambil contoh, saya menghakimi saudara yang mungkin terlihat nakal, lalu saya ngomong langsung, kamu ini orang yang gak benar, kamu ini orang yang jahat, kamu ini orang yang nakal. Ya, seharusnya tidak begitu loh, seharusnya yang baik itu begini, gitu. Mungkin itu secara langsung, tapi mungkin secara tidak langsung kita dalam hati sebelum kita menegur dia, kita sudah berpikir bahwa dia itu orang jahat loh, dia itu orang nakal, gitu ya. Padahal kita mengenalnya itu baru 1 kali 2 kali, kita baru melihat kesalahannya itu 1 kali 2 kali teman-teman. Ya, nah hal yang demikian pun adalah termasuk menghakimi, termasuk menjudge, ya. Jadi ketika kita ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, perasaan seperti itu pun sudah termasuk menghakimi. Ingat di dalam Matius pasal 7, saya akan bacakan Matius pasal ke-7, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ini perkataan Tuhan Yesus di atas bukit ya, khotbah di atas bukit. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, ya, akan diukurkan kepadamu. Ayat ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini perkataan Tuhan Yesus yang tegas, saudara kasih dalam Tuhan, teman-teman, sobat Sarung Pun, ya, dimanapun kalian berada, ya. Dalam bahasa aslinya disebut krinete, ya. Merupakan, kalau kita cari kata dasarnya lagi, kata bendanya itu adalah krite. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Artinya apa? Hakim. Artinya ketika Tuhan Yesus berkata jangan menghakimi saudaramu, sesamamu, ya, manusia, itu artinya jangan menjadi hakim atas saudaramu. Jangan mengambil pekerjaan seorang hakim. Ini hakim yang ada di pengadilan, yang ada di saudara-saudara bisa saksikan mungkin di negara ini yang sering mengetok palu, yang sering mengambil keputusan orang ini dihukum berapa lama gitu, dipidana berapa lama, ditahan berapa lama. Ini adalah hakim yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Hakim-hakim yang bekerja seperti itu. Artinya ketika Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kepada orang-orang banyak di sana, artinya kamu jangan menjadi seorang hakim yang menghakimi saudaramu. Kenapa? Karena ketika itu saya yakin dan percaya tidak ada di sana seorang hakim, ya. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus
Tidak ada yang bekerja sebagai hakim. Artinya apa? Tuhan Yesus tahu bahwa mereka tidak berkompeten menjadi seorang hakim, mereka tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang hakim. Terlebih lagi di sana sudah ada Tuhan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya hakim yang adil. Ya. Lalu pertanyaannya, kalau gitu tidak boleh dong kita menghakimi orang? Bagaimana caranya kita menghakimi orang? Apakah kita dilarang menghakimi orang? Ya. Kalau yang dimaksud kalian semua, kita menghakimi karena kita yakin Tuhan yang memilih kita untuk menghakimi, maka itu boleh, diperbolehkan, dan itu sah karena Tuhan yang memilih Anda untuk Anda menghakimi saudara Anda. Tetapi ingat, ya, Tuhan tidak sembarangan memilih. Jangan gunakan kata saya dipilih Tuhan untuk menghakimi. No ya. Anda pikir Anda hakim? Anda pikir Anda kompeten? Anda pikir kamu, lu adalah orang yang punya kemampuan untuk menilai bahwa orang itu benar atau salah. Anda bisa memutuskan dia salah atau benar. Oke, saya bukan hakim. Tapi saya tahu kalau yang dilakukan itu salah. Saya tahu, saya pernah bekerja sebagai seorang akuntan. Saya pernah bekerja sebagai seorang marketing. Dan caranya itu salah. Seharusnya yang benar itu begini. Jadi yang dia lakukan itu salah. Karena saya seorang marketing. Karena saya seorang akuntan. Saya seorang dokter yang mengetahui, yang lebih mengetahui. Yang sudah lebih mengetahui. Saya seorang senior. Jadi saya berhak menghakimi dia. Oke, secara kemampuan intelektual Anda punya itu. Anda berhak berkata seperti itu. Tetapi lihat, ketika Anda harus berhadapan dengan dunia ini, harus berhadapan dengan segala hiuk pikuk, ya, yang ada, Anda mulai menghakimi sifat-sifat orang lain. Anda mulai menghakimi karakter orang lain. Si A berbuat salah, bobrok dalam hidupnya. Saya seorang dokter, maka dia salah. Siapa kita? Hei, Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia hakim yang adil. Ya, tidak perlu kita menghakimi. Anda bisa menghakimi teman Anda mungkin dalam hal pekerjaan yang sudah Anda kuasai. Anda kompeten di sana. Tetapi ketika Anda menjudge bahwa kalau dia melakukan itu salah, lalu kita berhak untuk mengucilkannya, untuk memberi sanksi sosial. Oh, tidak. Itu sudah masuk ke dalam ranah kehidupan yang luas, bukan hanya sekitar pekerjaan saja. Ya, artinya itu sudah wewenang Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan sebenarnya dalam pekerjaanmu, ketika Anda menjadi seorang Kristen, ketika Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, artinya setiap segala pekerjaanmu, setiap aktivitasmu apapun itu, maka haruslah Tuhan yang menjadi center, titik pusat Anda. Anda menghakimi dia, tapi tanya sama Tuhan. Tuhan, boleh gak saya menghakimi dia? Tuhan, sudah tepatkah saya ketika saya mau menghakimi dia? Bawa dulu permasalahan itu kepada Tuhan sebelum Anda menghakimi dia secara langsung. Itulah orang Kristen, itulah orang percaya. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita nih di atas kita. Sepintar apapun kita, Tuhan kita tetap yang memegang kuasa. Di dalam Ulangan pasal yang ke-16, saya akan bacakan ya untuk kita semua. Ulangan pasal yang ke-16 ayat ke-18 sampai 20, di sana dikatakan tentang pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang demikian yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jelas saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya. Tuhan bisa memilih hakim. Kenapa? Ketika itu di zaman perjanjian lama, apa yang akan terjadi kalau Allah langsung yang menghakimi manusia? Akan mati, akan binasa. Tetapi ya, ketika itu Allah menunjuk hakim sesama manusia, tetapi Allah khususkan untuk menjadi hakim. Di zaman perjanjian baru, ya, Tuhan Yesus sudah datang, kita punya Roh Kudus, gitu ya. Tuhan bisa saja memilih kita untuk menjadi hakim. Ya, katakanlah kita mungkin bilang terpanggil sama Tuhan untuk menjadi seorang hakim, entahkah itu hakim dalam hal hukum dunia mungkin ya, hukum perdata, hukum pidana, ataukah mungkin
seorang hamba Tuhan yang terpanggil untuk menegur orang, untuk mengasihi orang, tapi dengan cara apa? Dengan cara menghakimi dia. Mungkin kita bilang itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Mungkin itu adalah satu buah tugas yang Tuhan mandatkan kepada kita untuk menghakimi. Ya, tetapi ingat saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini bukan alasan yang bisa kita pakai untuk kita bilang saya bisa menghakimi kamu. Saya yakin kalau orang itu dipilih oleh Tuhan, dia tidak akan berkata seperti itu. Setiap kata-kata yang diutarakan oleh orang yang tersebut, yang dipilih oleh Tuhan, ya, sepatah dua patah kata cukup untuk menyadarkan orang yang dia hakimi, yang dia tegur. Dan semata-mata adalah untuk, sekali lagi dikatakan di Ulangan pasal 16 ayat ke-20, semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar. Jadi tidak berpihak kepada satu pihak, tidak berpihak kepada pihak-pihak yang lain, tetapi benar-benar adalah untuk keadilan. Permasalahannya teman-teman ya, masih adakah orang-orang seperti itu? Masih ada banyakkah orang-orang yang bisa mencari keadilan standarnya Tuhan? Sedangkan kita hidup di dunia ini harus terus belajar dari Tuhan Yesus. Ya, kita masih melakukan banyak kesalahan. Ya, jadi artinya apa? Sangat sulit sekali. Hampir 0% kesempatan kita untuk menghakimi sesama kita. Apalagi ini berbicara tentang kehidupan. Ya, tentu yang mengetahui secara kehidupan yang secara luas itu adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Manusia masih banyak sekali tidak paham tentang arti kehidupan ini. Bagaimana dia bisa menghakimi saudaranya. Sedangkan dalam kehidupannya sendiri banyak kesalahan, banyak dosa yang dia lakukan. Ya. Lalu bagaimana, Pak, dengan hakim-hakim yang ada duduk di pengadilan, yang ada di berbagai negara? Mereka bisa menghakimi, berarti mereka tidak bisa dong menghakimi orang. Ingat, Tuhan bisa memakai, sekali lagi saya katakan, Tuhan bisa memakai mereka. Dengan catatan apa? Kita bisa melihat cirinya. Apakah hukum yang dipakai adalah hukum turunan dari hukum Taurat? Apakah itu hukum yang sesuai dengan firman Tuhan? Apakah orang yang menjalankan hukum itu, apakah si hakim itu semata-mata mengejar keadilan atau semata-mata mengejar keuntungannya sendiri? Jadi sekali lagi, faktor yang paling besar adalah pada si hakim itu. Apakah hakim itu punya motivasi yang benar untuk menghakimi orang? Atau sekedar untuk kepentingan pribadi? Jadi ketika kamu dihakimi, mari berkaca, apakah saya pernah ada di posisi untuk menghakimi orang? Kalau kamu merasa bahwa kamu pernah melakukan rasanya bagaimana menghakimi orang, maka kamu harus terima ketika kamu dihakimi oleh orang lain, dihakimi oleh teman-teman kamu. Karena firman Tuhan katakan tadi dalam Matius 7, ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi orang, ukuran itu pula yang akan dipakai untuk menghakimi kamu, untuk mengukur kamu. Tuhan Yesus memberkati.